Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alanul Akbar dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi dari Universitas Teknologi Sumbawa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori sosial kognitif. Tapi sebelum ke teori sosial kognitif, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi massa agar kita lebih bisa memahami materi komunikasi massa hingga teorinya. Komunikasi massa merupakan salah satu studi dalam ilmu komunikasi yang berkaitan dengan halayak ramai sebagai cabang dari studi komunikasi. Komunikasi massa menjadi salah satu yang paling sering dibicarakan dikarenakan peranannya yang sangat penting di era modern ini. Komunikasi massa adalah suatu bentuk komunikasi yang memanfaatkan saluran media cetak, elektronik maupun media cyber online. Saluran tersebut berguna dalam menghubungkan pihak komunikator dengan komunikan secara bersamaan. Komunikasi massa adalah proses di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi yang besar menyusun sebuah pesan dan mengirimkannya melalui beragam media kepada khalayak luas yang anonim dan heterogen. Kehadiran media komunikasi sebagai dampak makin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi cenderung mengaburkan batasan antara komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal tradisional dan komunikasi massa. Misalnya, seorang yang memiliki perangkat komputer dan keterampilan mengoperasikan komputer dapat mempublikasikan majalahnya sendiri. Hal ini menjadi pertanyaan para peneliti, apakah berbagai bentuk komunikasi baru tersebut dapat dikategorikan ke dalam komunikasi massa. Media komunikasi massa terdiri dari 3. Yang pertama, media cetak. Nah, media cetak merupakan media jenis komunikasi massa yang pertama dan masih cukup eksis hingga kini. Umumnya, kita mengenal 2 jenis media cetak, yaitu surat kabar atau koran dan majalah. Yang kedua, media elektronik. Nah, media ini merupakan media massa yang memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangannya. Media elektronik ini adalah media massa yang menggunakan listrik sebagai tenaga untuk menjalankannya atau elektronik seperti radio dan televisi. Nah, dan yang ketiga, media digital. Media digital ini berkembang teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan manusia. Berdampak pula pada perkembangan studi komunikasi massa. Di era digital ini, komunikasi massa menjadi salah satu yang amat mudah dengan lahirnya internet. Dengan adanya internet, kita menjadi sangat mudah untuk memperoleh informasi dari berbagai penjuru dunia. Mungkin itu saja penjelasan singkat tentang komunikasi massa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori kognitif. Nah, teori sosial kognitif ini dibangun pertama kali oleh seorang psikolog, Albert Bandura, sekitar tahun 1960-an. Teori ini menitik beratkan pada bagaimana dan mengapa orang-orang cenderung untuk meniru apa yang dilihat melalui media. Ini adalah teori yang fokus pada kapasitas kita untuk belajar dengan mengalaminya secara langsung. Proses belajar melalui pengamatan ini bergantung pada sejumlah faktor, yaitu kemampuan subjek untuk mengalami dan mengingat apa yang ia lihat, mengidentifikasi karakter bermedia, dan berbagai hal yang membimbing kepada proses pemodelan perilaku. Teori sosial kognitif adalah salah satu teori yang paling sering digunakan untuk meneliti media dan komunikasi massa. Dari respon audiens ketika menonton YouTube yang berkaitan dengan teori sosial kognitif. Saya dengar ada bilang kakinya hitam-hitam. Ada tadi tidur, Om? Loh, saya tidur juga dengar kuping saya. Oh, kakinya ini saya pakai stocking loh. Oh, ini stocking? Iya. Asia, lagi nongkrong. Apa katanya tadi, Kak? Asia. Contoh yang bisa kita temukan dan pahami salah satunya adalah ketika kita berpengaruh atau cenderung meniru kata-kata asyap. Kata-kata ini
dipopulerkan melalui media online yaitu YouTube oleh YouTube Atta Halilintar. Banyak juga yang menirukan gaya bicara tersebut. Teori sosial kognitif bisa juga digunakan menjadi riset untuk meneliti efek jumlah atau feedback yang digunakan dari subscriber Atta Halilintar yang ada di lingkungan kita, karena mengucapkan kata-kata "siap" itu adalah sebuah trending kekinian yang lagi hits di masyarakat umum. Dan juga alasan lain karena media lebih maju daripada yang kita tahu secara individu. Contoh lain penerapan teori sosial kognitif misalnya tentang pemilu presiden. Pasti kita melihat berita lebih cenderung ke YouTube dan juga media online lainnya daripada melihat kampanye capres dan cawapres secara langsung. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa media berpengaruh secara luas pada masyarakat umum. Akibatnya, trending yang tercipta adalah salam dua jari dan juga hashtag 2019 ganti presiden. Itu adalah bukti bahwa kita lebih bisa mempercayai media daripada yang kita temukan langsung. Dan juga media lebih bisa diakses secara mudah. Mungkin itu saja sih penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.